Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihida. Era nomor si gugui. Ya doa kami marjamita di sada luat. Di sada gereja naga dau siya kota. Dorang sehujaha mihatan di debata hudoko kami ma horas ma dihita. Daung cerita do biau nanop delu siamu. Nengek ma dia lusi halaki horas. Terus sejami tahun dung di bilu parobasan hurok komai bahasa nengek nakik kata horas munai mangalusi horas horasu terus masih ada situ mangalusi anggo di luar to namang asing do hata horas kuat na di awal bulan do di akhir bulan nina ison naking herakhir bulan do ison awal bulan, isan pertengahan bulan. Alahu ingok do saunari tanggal si awal bulan do beta patudu ko man awal bulan udah. Horas madita. Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di Paskah PUKKBS tahun 2023. Sebagaimana tertulis dalam acara kita dari kitab Filipi 2 ayat 2 yang menjadi tema kesehatan menuju kemenangan. Kami baca secara keseluruhan ayat 2 dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi kalian baca. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Filipi dikenal dengan surat sukacita. Walaupun Paulus dalam penjara, tapi dia menunjukkan sukacita dia tidak terhalang karena hambatan tahanan yang dia alami, tapi sukacita itu mengalir karena firman hidup di dalam dirinya. Hal itu boleh kita aplikasikan sebenarnya. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh finansial. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan, yaitu finansial yang kita miliki. Tapi sukacita itu karena firman hidup dalam kita. Amin. Sukacita itu adalah hidup kita karena kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena kita memiliki kekuatan firman yang benar-benar menjadi kelebihan kita sebagai orang percaya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus melihat bahwa modal utama dalam persekutuan bukan finansial, tapi modal utama adalah kebersamaan. Paulus melihat jemaat Filipi harus saling menopang, harus saling membangun, saling mengasihi, dan itulah yang dia lihat untuk menghadapi
apa yang terjadi di dalam kehidupan yang dijalani oleh jemaat Filipi. Ada dua hal yang perlu kita sadari. Kenapa perlu itu sebenarnya kebersamaan? Yang pertama, kebersamaan itu memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, untuk mewujudkan sesuatu tanpa kebersamaan, mungkin kita, jika disebut yang lain sebagai minoritas, semakin nampak keminoritasan kita ketika kita tidak bersatu. Kita melihat di media elektronik dan media cetak, ada kelompok-kelompok intoleran yang selalu mengusik gereja kita, yang selalu mengusik apa yang mungkin menjadi keinginan-keinginan kita dalam menyembah Tuhan. Kami sebutkan itu bukan untuk melakukan perlawanan, tapi satu hal yang mungkin perlu kita sadari, mungkin itu menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah terkotak-kotak? Apakah kita kelemahan itu terjadi karena kita dianggap kecil, karena kita dianggap minoritas? Kita bersyukur pada pagi hari ini dalam memperingati hari kelahiran Tuhan, dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa menurut kami. 2 tahun kita lakukan, 2 tahun ini penuh dengan sukacita, dan kita benar-benar menunjukkan kita bersama. Dalam kebersamaan itu ada yang paling luar biasa untuk kita wujudkan, yaitu perlu kesadaran 2024 di tengah-tengah negara kita tahun politik. Satu hal yang mendasari Paulus berpikir bahwa saling membangun, saling mengasihi, saling menopang itu perlu bagi orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya kekuatannya adalah kebersamaan. Karena orang-orang percaya kekuatannya saling merangkul. Karena orang-orang percaya kekuatannya saling mendukung. Di dalam segala pikiran, di dalam segala rencana, di dalam segala program. Yakinlah Bapak Ibu, tangan Tuhan menolong kita dengan orang-orang yang mau kita majukan. Tangan Tuhan menolong kita dengan orang-orang yang benar-benar bersahabat, benar-benar bersekutu dengan kita. Kenapa panitia mengambil tema sebagaimana dalam Filipi 2? Kesehatian menuju kemenangan bersama. Yang pertama, Yesus bangkit. Kalau kita baca dalam Alkitab, boleh dibuktikan dia tidak lepas dari persekutuannya kepada Allah Bapa. Dia tidak lepas keterikatannya dari Bapa, sehingga boleh kita sebut dalam kesatuan antara anak dan Bapa terbukti kematian kalah. Dia bangkit, dia benar-benar mengalahkan kematian. Seperti itu juga kekuatan orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Jika pada zaman-zaman yang kemarin atau mungkin hari-hari yang lewat, kebersamaan kita tidak maksimal, melalui peringatan kebangkitan ini, mari kita bangkit.
Mari kita wujudkan kehidupan kebersamaan, saling menopang, bersama mewujudkan impian, bersama mewujudkan cita-cita, bersama mewujudkan hal-hal baik, bersama mewujudkan cinta damai. Dan itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang percaya menunjukkan sikap melakukan damai di tengah-tengah keributan, melakukan kebaikan di tengah-tengah kejahatan, melakukan apa? Keteduhan di dalam hingar-bingar kehidupan. Udang tabain perpunguat tahun gabiso patudu honaha kelemah lembutan. Unang tabain perpunguat tahun gabehera patudu honaha kekuatan yang mungkin tidak diinginkan Tuhan. Arahkanlah kebersamaan kita untuk mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Allah mengalului tolor pasca dope pasi pulau nami mate. Memang mau pak lebar nakingan on alai kuber kami ngaseneng hera tu tolor pasca roh haro pikirata napa dua hon kesehatian menuju kemenangan. Sehati sepikir dalam kasih, sehati sepikir dalam jiwa, sehati sepikir dalam tujuan, sehati sepikir dalam kasih. Itu menerangkan kepada kita hanya kasihlah yang mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Bukan anggaran dasar, bukan tata aturan dan yang lain-lain. Kita berada di sini karena kita benar-benar dihidupi oleh kasih Tuhan. Kita berada di sini karena kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, sehati sepikir dalam satu jiwa. Sehati sepikir bukan hanya ditentukan kata-kata. Sehati sepikir ditentukan oleh perasaan. Dalam PUK GMS harus kita bangun sehati sepikir dalam jiwa. Walaupun saya tidak bicara, tetapi teman-teman saya mengerti apa yang mungkin saya pikirkan. Itulah yang disebutkan sehati sepikir dalam jiwa. Ibarat suami istri, tanpa ngomong pun suami istri tahu. Ibarat suami istri, tanpa ngomong pun istri suami harus tahu. Isi mana boy songoni ima nanidokna sehati sepikir dalam jiwa. Alayang gosong gak songgak no diatusi dan sehati sepikir dalam jiwa dobe. Napa teluhon sehati sepikir dalam tujuan. Ada tujuan besar. Sebagaimana kami utarakan tadi, kita mendoakan apa cita-cita PUK GMS. Kita mendoakan apa yang menjadi keinginan. Kita pasti menginginkan yang terbaik di PUK GMS. Mari kita doakan bapak-bapak yang kita dahulukan dan kita yang memilih mereka untuk maju. Supaya apa? Adong pengalu-aluanta di bagasan tinggi nanengro marsangat matuhata. Hari ini kita bersyukur kita sudah dimenangkan Kristus melalui kebangkitannya. Mari bangkit, mari benar-benar hidup di dalam keinginan Tuhan. Disitulah bermakna kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Marilah melakukan yang terbaik karena Kristus mati dan bangkit bukan untuk siapa-siapa, tapi kita yakini Kristus bangkit hanya untuk Bapa, hanya untuk Ibu, hanya untuk kita semua. Kematian telah dikalahkan. Hidup orang-orang percaya endingnya bukan dalam kematian, tapi dia bangkit karena Kristus telah bangkit. Amin.